Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu Relationship Development. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Siapa aja sih anggota dari kelompok 3 itu? Anggota yang pertama itu ada saya sendiri, Basisya Alat Bina Islami dengan NIM 1410161032. Dan rekan-rekan saya yaitu Saya Syadatus Sofia dengan NIM 1410621049. Baik, perkenalkan nama saya Mahmud Hidayat Syarif dengan NIM 1410621017. Sebelum membahas lebih jauh mengenai relationship development, kita kenalan dulu kali ya, apa sih sebenarnya inti pengertian dari relationship development itu sendiri. Relationship development, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu artinya pengembangan hubungan. Nah, pengembangan hubungan ini tuh biasanya antar individu ya, kawan-kawan. Nah, pengembangan hubungan ini tuh fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk memelihara hubungan interpersonal kita demi meningkatkan kepercayaan, keintiman, kehangatan nonverbal, peran interpersonal, dan ketertarikan sesuai dengan pola, proses, serta teori yang ada. Kira-kira apa aja sih teori-teori dalam pengembangan hubungan? Nah, di dalam materi Relationship Development ini ada 5 teori yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama yaitu Uncertainty Reduction Theory, atau dalam bahasa Indonesianya teori pengurangan ketidakpastian. Yang kedua ada Social Penetration Theory, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu teori penetrasi sosial. Yang ketiga ada Social Exchange Theory, atau teori pertukaran sosial. Yang keempat ada Relational Dialectics Theory, atau teori dialektika relasional. Dan yang terakhir ada Communication Privacy Management Theory, atau dalam bahasa Indonesianya teori manajemen privasi. Kita langsung masuk yuk ke teori yang pertama, yaitu Uncertainty Reduction Theory, atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini sering disebut dengan teori interaksi awal. Kenapa sih disebut teori interaksi awal? Karena biasanya teori ini tuh muncul ketika kita tuh baru banget ketemu sama orang asing dan kita tuh berinteraksi dengan mereka. Teori pengurangan ketidakpastian ini diciptakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Apa sih sebenarnya tujuan kedua ahli teori tersebut menciptakan teori ini? Tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam percakapan pertama orang yang baru bertemu, sehingga mereka dapat mengembangkan hubungan interpersonal mereka dengan baik nih nantinya. Teori ini merupakan teori yang penting loh teman-teman. Kenapa sih? Karena mengutip dari perkataan Leon Knobloch tahun 2008, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu kita perlu banget nih untuk cari tahu gimana sih caranya mengurangi ketidakpastian antara kita dengan orang-orang yang baru kita temui pertama kalinya. Kita kan terkadang jadi peneliti yang naif ya teman-teman. Nah, sebagai peneliti yang naif, kita tuh terdorong untuk memprediksi dan menjelaskan apa sih yang akan terjadi dalam pertemuan awal. Nah, makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, teori ini penting untuk dipelajari biar tuh kita nggak terus-terusan wondering atau berprasangka nih kepada orang-orang yang baru kita temui. Gimana sih sifat dia sebenarnya, atau gimana sih perilaku dia sebenarnya. Nah, itu juga berlaku ke kita gitu ketika kita akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan dia, gimana sih perilaku kita nantinya, kayak gitu. Ini juga jadi salah satu tujuan Berger dan juga Calabrese ya mencetuskan teori pengurangan ketidakpastian. Teori-teori biasanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang mencerminkan pandangan dunia para ahli teori. Begitupun dengan teori pengurangan ketidakpastian ini. Berikut asumsi-asumsi mengenai teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama itu ada orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh ya banyaknya kemungkinan yang dipikirkan oleh seseorang, sama kayak yang udah aku mention sebelumnya sih sebenarnya ya. Banyaknya kemungkinan itu tuh maksudnya kayak banyaknya prasangka-prasangka gitu ya, membuat orang tersebut tidak yakin untuk menafsirkan perilaku orang asing. Jadi tuh biasanya dalam pertemuan pertama terdapat suatu harapan yang berbeda untuk kesempatan interpersonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Orang merasa tidak yakin, bahkan gugup saat pertama kali bertemu dengan orang lain. Berger dan Calabrese memberikan pernyataan mengenai hal tersebut, yaitu ketika orang yang tidak dapat memahami lingkungan mereka, mereka biasanya menjadi cemas. Nah, ini tuh maksud dari asumsi pertama dari teori pengurangan ketidakpastian, yaitu orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal. Asumsi yang kedua yaitu ketidakpastian merupakan keadaan tidak menyenangkan yang membuat stres kognitif. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika kita memiliki ketidakpastian, kita kan memiliki prasangka-prasangka nih. Ketidakpastian itu kan ya dari prasangka-prasangka itu gitu. Gimana sih sifat orang yang pertama kali kita temuin dan gimana sih perilaku mereka? Apakah nantinya mereka akan berperilaku sesuai yang kita inginkan ataupun sebaliknya juga mereka masih begitu gitu kan ke kita? Nah, prasangka-prasangka ini yang membuat kita tuh jadi stres kognitif atau stres pikiran. Jadi tuh kita mengalami perang pikiran gitu loh di dalam diri kita sendiri. Itu tuh yang membuat asumsi kedua ini dinyatakan dengan ketidakpastian adalah keadaan tidak menyenangkan. Of course, karena kita mengalami perang pikiran di dalam kita sendiri. Itu kan yang membuat kita menjadi stres kognitif. Asumsi yang ketiga yaitu saat pertama kali bertemu, orang asing akan fokus memikirkan untuk mengurangi ketidakpastian di antara mereka. Nah, biasanya untuk mengurangi ketidakpastian ini tuh mereka nyari-nyari informasi dulu nih mengenai tentang si mitra percakapannya mereka. Gimana sih kira-kira sifat mereka atau gimana sih sebenarnya perilaku mereka, apakah sama dengan prasangka yang kita miliki sebelumnya. Nah, itu tuh yang maksud dari asumsi ketiga, yaitu saat pertama kali bertemu orang asing, kita tuh akan fokus memikirkan gimana sih cara mengurangi ketidakpastian di antara kita dan juga mitra kita. Asumsi selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi interpersonal dapat berkembang melalui tahapan. Menurut Berger dan juga Calabrese, tahapan-tahapan ini tuh meliputi fase masuk, fase pribadi, dan yang ketiga itu fase keluar. Apa sih maksudnya fase-fase tersebut? Fase yang pertama itu fase masuk, yang mana sebagai tahap awal interaksi antara kedua orang asing tersebut gitu. Jadi kayak tahap dimana mereka baru berbicara itu merupakan tahap masuk, fase masuk. Nah, tahap keduanya itu yaitu fase pribadi, dimana para pelaku interaksi mulai lebih spontan untuk berkomunikasi atau memberikan informasi yang lebih mengenai dirinya. Jadi tuh ini tuh fase-fase dimana kita tuh kayak udah mulai ngenalin diri kita lah, atau menunjukkan diri kita tuh kayak gimana sih, perilaku kita tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Tahap terakhir, tahap ketiga yaitu ada fase keluar. Ini tuh fase dimana seseorang membuat keputusan apakah dia akan berlanjut untuk berkomunikasi dengan mitra ini ataupun tidak. Setelah kita berada di fase kedua tadi, kita akan menunjukkan nih gimana sih sebenarnya kepribadian kita, dan orang lain pun menunjukkan itu kepada kita. Kita bisa suka ataupun tidak kepada perilaku mereka. Jadi di fase ketiga ini kita tuh memutuskan apakah kita nyaman dengan mereka ataukah tidak. Jadi disinilah fase-fase dimana kita memutuskan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan kita dengan mitra kita tersebut. Asumsi nomor 5 yaitu banyaknya dan sifat informasi yang dibagikan seseorang akan berubah sepanjang waktu. Tentu saja asumsi ini benar karena biasanya kalau misalnya kita baru kenal nih sama orang, ya udah kita nggak banyak ngomong gitu kan sama mereka, nggak banyak ngasih tahu tentang diri kita sendiri kayak gimana, nggak banyak ngasih too much information gitu kan, hal-hal yang gak penting. Nah, semakin kita mengenal mereka, maka informasi yang kita bagikan pun semakin banyak gitu ya. Kita akan mulai membahas hal yang tidak penting, hal-hal yang misalnya kita kesandung tadi aja kita bahas gitu kan ke mereka, kayak gitu. Maksud dari asumsi yang kelima, banyaknya dan sifat informasi yang dibagikan seseorang akan berubah sepanjang waktu. Asumsi selanjutnya yaitu pengurangan ketidakpastian adalah dengan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi itu menjadi sarana utama untuk pengurangan ketidakpastian ini, seperti yang saya mention di awal ya. Asumsi terakhir yaitu terdapat kemungkinan untuk kita memprediksi perilaku orang dengan cara yang seperti hukum. Oke, kita masuk ke teori yang kedua yaitu social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Teori ini dicetuskan oleh Irwin Eltman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973.
Teori ini menjelaskan pola pengembangan hubungan, sebuah proses yang mereka sebut sebagai penetrasi sosial. Apa sih penetrasi sosial itu? Penetrasi sosial merupakan proses ikatan hubungan di mana seseorang berpindah dari komunikasi superficial atau komunikasi tidak intim ke komunikasi yang lebih intim atau lebih dalam. Altman dan Taylor sebagai pencetus teori ini berpendapat bahwa keintiman itu bukan hanya sekedar keintiman fisik, namun termasuk intelektual dan emosional dan sejauh mana pasangan tersebut berbagi aktivitas. Jadi proses penetrasi sosial itu harus mencakup perilaku verbal, mulai dari kata-kata yang digunakannya, terus perilaku non-verbal, postur tubuhnya, senyumannya, dan sebagainya, dan perilaku berorientasi lingkungan, yaitu ruang antara komunikator, objek fisik, hadir di lingkungan, dan sebagainya. Altman dan Taylor juga berpendapat nih guys, kalau mereka tuh percaya bahwa dalam penetrasi sosial antara seseorang dan yang lainnya itu memiliki keberagaman, jadi kayak punya tahapannya sendiri-sendiri gitulah ya. Mereka juga berpendapat bahwa hubungan interpersonal berkembang dengan cara yang berbeda secara bertahap dan dapat diprediksi. Teori penetrasi sosial percaya bahwa pengungkapan diri adalah cara utama hubungan yang superficial atau yang tidak dekat tadi berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat, lebih intim, atau lebih dalam. Namun pengungkapan diri yang udah aku mention tadi ada kurangnya juga guys, karena pengungkapan diri itu bisa menyebabkan yang pertama hubungan lebih dekat, ataupun yang kedua hubungannya menjadi lebih rentan. Kenapa sih bisa lebih dekat? Karena kita tuh merasa ada kecocokan gitu ya antara kita dengan juga mitra kita. Jadi kita bisa lebih dekat nih sama mereka. Tapi kalau misalnya kita merasa tidak cocok atau kayak kita tuh nggak suka gitu loh sama sikap dia, kita pun akan menjadi rentan dengan orang tersebut. Dari penetrasi sosial juga punya asumsi-asumsi nih teman-teman. Apa aja sih asumsi-asumsi itu? Yang pertama yaitu tidak semua hubungan berkembang dari tidak intim menjadi ekstrim banget nih intimnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh nggak perlu mengetahui semua-muanya mengenai rekan kita. Kayak misalnya apa aja sih yang terjadi di rumah dia tiap malam, ataupun berapa banyak uang yang mereka tabung di dalam bank gitu. Itu nggak perlu. Kita tuh cukup untuk mengetahui informasi pribadi mereka yang sewajarnya aja gitu loh. Itu maksud dari asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua yaitu perkembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Walaupun kita nggak tahu nih, kita nggak bisa meramal gitu kan, nggak tahu persis apa arah suatu hubungan tuh kayak gimana, terus bagaimana masa depan akan terjadi, tapi proses penetrasi sosial terorganisir dan dapat diprediksi. Kayak misalnya kita tuh bakal lanjut gak sih sama orang ini, apakah kita akan mengakhirinya atau kedepannya kita bakal gimana. Itu tuh maksud dari penetrasi sosial dapat terprediksi. Asumsi yang ketiga yaitu perkembangan relasional mencakup depenetrasi atau pembubaran. Nah, sebuah hubungan itu tuh kan gak mungkin bergerak maju terus ya, kadang tuh mereka bisa mundur juga gitu kan, melangkah ke belakang ataupun bisa bubar. Ini tuh biasanya terjadi ketika suatu komunikasi tuh ada konfliknya, dan konfliknya itu menjadi destruktif dan juga tidak terselesaikan, sehingga hubungan mereka bisa menjadi bubar seperti asumsi dari teori ketiga ini. Begitu maksudnya. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi keempat, ada pengungkapan diri adalah pusat pengembangan hubungan. Ini bener banget ya guys, ini tuh udah aku mention juga sebelumnya. Proses ini memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain dalam satu hubungan. Pengungkapan diri membantu membentuk hubungan saat ini dan juga masa. Ada tahapan penetrasi sosial. Dalam penetrasi sosial, terdapat beberapa tahapan untuk sebuah hubungan itu menjadi intim. Di antaranya yang pertama itu ada tahap orientasi. Apa sih tahap orientasi ini? Tahap orientasi adalah ketika kita membuka sedikit informasi kita kepada orang lain gitu. Jadi tuh ini kayak tahap-tahap masih perkenalan lah ya. Kita tuh masih belum memberikan banyak informasi kepada rekan kita yang baru kita temui. Nah, di tahap ini tuh biasanya kita bakal lebih berhati-hati gitu ya guys sama teman yang baru kita temuin gitu kan. Terus di tahap ini tuh biasanya yaudah kita bersikap sewajarnya aja gitu kan. Kita tersenyum ramah sama orang tersebut, terus kita juga bereaksi sopan. Nah, itu biasanya kita juga
bertindak dengan cara yang diinginkan secara sosial. Memasuki tahap kedua, yaitu tahap pertukaran afektif eksplorasi. Di sini tuh kita mulai santai gitu loh sama rekan kita ini. Kita tuh juga nggak terlalu berhati-hati untuk bersikap ataupun untuk berbicara. Dan kita pun mulai menunjukkan kepribadian kita gitu kepada rekan kita ini. Mereka pun sebaliknya juga seperti itu. Tapi di tahap ini pencetus teori juga bilang nih, si Altman sama si Taylor, kalau misalnya di tahap ini tuh banyak hubungan yang berhenti karena di sini kan mulai tahap-tahap pengungkapan diri ya. Maka dari itu sebuah hubungan pun biasanya lebih rentan nih di sini karena udah mengetahui sifat asli dari rekan kita. Ketiga, yaitu tahap pertukaran afektif, di mana kita tuh membangun komitmen dan juga kenyamanan. Tahap ini ditandai dengan persahabatan dan pasangan yang lebih intim. Tahap ini tuh mencakup interaksi yang mulai lebih bebas dan juga santai, terus spontanitas juga gitu kan, karena kita kita udah kenal sama dia, kita juga udah lebih lebih dekat lah intinya. Jadi biasanya tuh tahap ini mewakili komitmen lebih lanjut kepada individu yang lain. Tahap keempat ataupun tahapan terakhir ini merupakan tahap di mana pasangan sangat dekat dan selaras. Ini berarti bahwa perilaku antara keduanya terkadang berulang dan pasangannya mampu menilai dan memprediksi perilaku pasangannya dengan cukup akurat. Kayak misalnya ini tuh ditandai dengan ketika kita bisa ngomong barengan gitu kan sama rekan kita. Kita nyebutin kata apa, mereka juga ternyata ngomongin kata yang sama gitu sama kita. Ataupun kita udah punya bayangan nih, kira-kira kalau misalnya dalam situasi ini rekan kita tuh bakal kayak gimana sih. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan keempat atau tahapan terakhir ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang social exchange theory atau dikenal sebagai teori pertukaran sosial. Nah, di dalam teori ini dikenalkan oleh John Whitfield pada tahun 1917 sampai 1986 dan Harold H. Kelly pada tahun 1921 hingga tahun 2003. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya simbiosis mutualisme di dalam sebuah hubungan. Nah, kekuatan utama dalam hubungan interpersonal adalah kepentingan pribadi antara kedua belah pihak. Dalam sebuah hubungan, orang yang menimbang tentang resiko dalam teori ini disebut sebagai biaya yang diperoleh serta manfaat atau keuntungannya dalam teori ini disebut sebagai imbalan. Orang-orang akan cenderung menjumlahkan biaya maupun manfaat yang mereka dapatkan dalam suatu hubungan dan penjumlahan ini akan sampai pada hasil yang bersih sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, dengan demikian mereka juga akan membanding-bandingkan nih hubungan mereka dengan hubungan orang lain. Nah, setelah itu baru mereka dapat memutuskan apakah harus tetap bertahan atau lebih baik pergi dari hubungan tersebut. Selanjutnya tentang asumsi. Semua teori yang ada di dalam pertukaran sosial ini, social exchange, dibangun atas beberapa asumsi tentang sifat manusia dan sifat hubungan. Menurut Thibault dan Kelly, terdapat dua konseptualisasi. Satu yang berfokus pada sifat individu dan yang kedua fokus kepada hubungan antara dua orang. Yang pertama yaitu asumsi tentang sifat manusia. Nah, terdiri dari yang pertama, manusia itu mencari imbalan dan menghindari hukuman. Nah, gagasan bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman secara konsisten dengan konseptualisasi pengurangan dorongan. Nah, pendekatan ini mengasumsikan bahwasanya perilaku orang itu dimotivasi oleh beberapa hal yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu tersebut. Ketika orang itu merasakan sebuah dorongan, maka termotivasilah untuk memberikan pengurangan dengan apa yang dirasakan, dan proses melakukannya juga adalah proses yang dirasa olehnya adalah proses yang menyenangkan gitu. Jika mereka contohnya ketika misalkan kita saat merasa haus nih, kita itu bakalan terdorong untuk mengurangi perasaan
haus itu dengan apa? Dengan minum gitu kan. Ya, seluruh proses ini bermanfaat, dan dengan demikian dihargai berarti seseorang telah mengalami pengurangan dorongan atau pemenuhan kebutuhan, seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu manusia adalah makhluk rasional. Nah, hal ini bertumpu pada gagasan bahwa terdapat batas-batas informasi yang tersedia bagi mereka. Orang itu akan menghitung tentang biaya dan imbalannya dari situasi tertentu dan memandu perilaku mereka sesuai dengan yang diinginkan. Ini juga termasuk kepada kemungkinan bahwasanya mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak menguntungkan, kurang menguntungkan, dan hal tersebut menjadi alternatif yang paling gampang gitu. Nah, dengan mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, teori pertukaran sosial ini menegaskan bahwa orang menggunakan pemikiran rasional untuk membuat sebuah pilihan gitu. Tetapi ketika kita merasionalisasi, kita akan berusaha memberikan pembenaran yang tampaknya rasional untuk perilaku yang kita lakukan setelah perilaku itu telah terjadi gitu. Dengan demikian adanya rasionalisasi memberikan upaya untuk membuat pilihan agar terlihat rasional gitu, setelah adanya sebuah fakta gitu, karena manusia adalah makhluk yang rasional. Selanjutnya yaitu tentang adanya standar evaluasi, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi gitu tentang biaya dan imbalan yang ternyata dari waktu ke waktu itu akan bervariasi gitu, akan berevaluasi gitu. Nah, dalam poin ini menunjukkan bahwa teori tersebut harus dipertimbangkan keragamannya. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan nih pada setiap orang untuk menentukan apa sih yang dimaksud dengan biaya dan apa yang dimaksud dengan imbalan gitu. Namun teori pertukaran sosial ini seperti hukum gitu, karena teori ini mengklaim bahwasanya meskipun individu mungkin berbeda dalam definisi penghargaan atau definisi dari apa yang mereka dapatkan gitu, asumsi pertama masih berlaku untuk semua orang, bahwasanya mereka termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan dan imbalan atau penghargaan yang didapatkan gitu, dan meminimalisasikan kerugian atau biayanya gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang asumsi dari teori pertukaran sosial dengan sifat hubungan. Ya, ditinjau dari sifat hubungan. Nah, yang pertama yaitu hubungan saling bergantung. Dijelaskan bahwa hasil untuk saling bergantung ini dalam setiap kasus itu bakalan tergantung pada hubungan antara tiap orang nih, tiap individu gitu, bukan pada satu jawaban saja. Konsep ini sangat penting nih bagi Thibault dan Kelly. Jadi sehingga mereka menamakan teori ini sebagai theory of interdependence daripada social exchange atau game theory gitu. Jadi ada beberapa nama dalam social exchange teori ini. Namun yang kita gunakan adalah social exchange, tapi bagi Thibault dan Kelly sendiri ini ada beberapa gitu ya. Nah, mereka melakukan itu karena mereka ingin gagasan dari menang atau rugi, menang atau kalah dari dalam teori tersebut, mereka ingin menekankan bahwa adanya pertukaran sosial ini adalah fungsi dari saling ketergantungan gitu, hubungan saling bergantung. Nah, ada dalam sebuah studi anggota keluarga yang merawat kerabat lanjut usia oleh Reschik and Ingersoll Dayton pada tahun 2004, beliau menuliskan tentang penemuan tentang adanya ketergantungan nih dalam hubungan yang memberi dan menerima. Selanjutnya ada poin tentang kehidupan relasional adalah sebuah proses. Nah, asumsi kedua ini tentang sifat hubungan dibuat oleh Thibault dan Kelly, yang bahwasanya kehidupan itu
kehidupan relasional itu adalah sebuah proses. Dalam pernyataan ini, para peneliti mengakui bahwa pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan relasional. Secara khusus, waktu itu sangat mempengaruhi pertukaran karena pengalaman yang dirasakan, pengalaman masa lalu tentang penilaian terhadap akan menjadi sebuah aspek yang memandu seseorang untuk menilai tentang sebuah imbalan dan biaya, dan penilaian ini akan Oke, selanjutnya yaitu tentang evaluasi hubungan, keputusan untuk pergi atau menetap. Dalam pertukaran sosial, menurut Lavelle, Rupp, dan Bruckner mencakup baik gagasan tentang suatu hubungan dan beberapa gagasan tentang kewajiban bersama, di mana kedua belah pihak merasakan tanggung jawab satu sama lain. Nah, ketika seseorang menghitung nilai dari suatu hubungan, maka mereka akan membuat keputusan nih untuk tetap bertahan atau pergi. Hal yang menarik dari teori pertukaran ini adalah bahwa terdapat penjelasan tentang bagaimana cara orang untuk mengevaluasi sebuah hubungan. Nah, Thibault dan Kelly mengklaim bahwasanya evaluasi ini bertumpu pada dua jenis perbandingan. Yang pertama, yaitu ada tingkat perbandingan atau CL. Nah, maksudnya adalah standar untuk apa yang menurut seseorang itu harus dia dapatkan di dalam sebuah hubungan. Nah, sifat tingkat perbandingan ini itu bervariasi antar tiap individunya, antar tiap orangnya, tergantung pada pengalaman hubungan yang mungkin pernah mereka lalui sebelumnya. Misalkan hubungan kekasih, hubungan persahabatan, bahkan hubungan dengan anggota keluarga. Kemudian yang kedua ada tingkat perbandingan untuk alternatif atau yang biasa atau di dalam teori ini disebut sebagai CLALT, yakni bagaimana orang akan mengevaluasi sebuah hubungan berdasarkan alternatif mereka terhadap hubungan tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya pola pertukaran social exchange theory. Nah, di dalam teori social exchange ini terdapat sebuah pola pertukaran di mana Thibault dan Kelly ini tertarik tentang bagaimana sih orang itu berperilaku dalam interaksi dengan hubungan mereka gitu. Thibault dan Kelly menyarankan bahwa ketika orang berinteraksi, mereka akan diarahkan kepada sebuah tujuan kan. Nah, hal ini sesuai dengan asumsi mereka bahwa manusia itu rasional ya, tadi sudah dibahas. Nah, menurut Thibault dan Kelly, manusia akan terlibat dalam urutan perilaku dan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mereka kan. Nah, itu disebut sebagai pola gitu. Ada dua jenis kekuasaan dalam teori Thibault dan Kelly tentang sebuah pola. Yang pertama yaitu tentang kontrol nasib. Kontrol nasib ini adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi hasil pasangan. Dan yang kedua yaitu tentang kontrol perilaku, yaitu adalah sebuah kekuatan untuk menyebabkan perilaku orang lain berubah dengan mengubah perilakunya sendiri. Nah, yang pertama ini kemampuan kita untuk mempengaruhi pasangan gitu. Dan sedangkan yang kedua itu kontrol perilaku. Yang pertama itu kontrol nasib ya. Yang kedua ini tentang kontrol perilaku, itu kekuatan dari perilaku orang lain yang mereka ingin berubah nih. Berubahnya mereka ini akan mengubah perilakunya sendiri, itu mempengaruhi orang tersebut gitu. Oke, kita berlanjut kepada teori selanjutnya yaitu tentang relational dialect atau dialek teori. Nah, ini dikenal sebagai teori dialektikal rasional. Yang menyatakan bahwa kehidupan relasional ini dicirikan oleh sebuah ketegangan yang berkelanjutan antara impuls yang kontradiktif. Ini menurut Baxter dan Braithwaite pada tahun 2008. Oke, move to description about this theory ya. Teori ini dikembangkan oleh Leslie Baxter ya tadi dan Barbara Montgomery ya gitu.
Nah, dalam teori ini akan membahas tentang bagaimana sih cara seseorang mengelola ketegangan yang terjadi di dalam sebuah hubungan. Nah, ini akan terkait dengan ego masing-masing, tentang pendapat dan pemikiran antar sesama individu ini bakalan berbeda nih teman-teman. Nah, teori dialektika relasional ini menggambarkan kehidupan relasional itu sebagai sebuah kemajuan dan gerakan yang konstan. Orang-orang di dalam hubungan akan terus merasakan dorongan dan tarikan keinginan, ego ya, yang saling bertentangan sepanjang kehidupan hubungan mereka. Nah, pada dasarnya orang itu ingin memiliki keduanya, bukan salah satunya saja gitu. Jadi antara keinginan itu harus tercapai dua orang ini, tapi dengan ego atau pemikiran yang berbeda. Misalnya, sebentar. Ya tadi ya ada beberapa poin itu. Nah, kemudian hal ini itu dapat terjadi gitu ketika berbicara dengan apa yang mereka tujukan. Tujuan mereka itu apa sih yang ternyata sangat disayangkan saling berlawanan. Ini banyak sekali ditemui di setiap hubungan-hubungan yang ada gitu. Misalnya orang-orang dalam hubungan itu ingin saling terhubung, saling mandiri gitu ya, saling terbuka dan saling melindungi diri sendiri, melindungi pasangannya gitu kan, dan memiliki spontanitas nih dalam interaksi mereka gitu. Tapi ketika orang berkomunikasi dalam hubungan, mereka itu pasti akan berusaha untuk berdamaian nih, untuk mendamaikan ego mereka, mendamaikan keinginan yang saling bertentangan ini ya, ego masing-masing. Tetapi mereka tidak pernah nih menghilangkan kebutuhan mereka akan kedua bagian gitu. Meskipun mereka berusaha untuk mendamaikan ego masing-masing, tetap saja ada beberapa pilihan tertentu atau ego yang ada di dalam satu individu dengan individu ini dalam sebuah pasangan itu pasti akan bertentangan gitu ya. Nah, adanya perbedaan ini nih di dalam teori ini merupakan bagaimana sih cara untuk mengelola ketegangan ini. Caranya dalam mengelola ketegangan ini adalah inti dari teori dialektikal relasional. Nah, di dalam teori ini terdapat 4 asumsi utama yang mencerminkan terkait pendapat tentang kehidupan relasional. Di antaranya yang pertama ada hubungan tidak linier. Nah, asumsi paling signifikan yang mendasari teori ini adalah sebuah gagasan bahwa hubungan itu tidak ada secara linier. Sebaiknya hubungan itu terdiri dari keinginan yang bertentangan gitu. Faktanya menurut Baxter dan Montgomery gitu ya, pada tahun 1996 mereka menyarankan bahwa kita itu harus memikirkan kembali bahwa kita akan bertentangan gitu dengan sebuah hubungan tersebut gitu. Mereka mencatat bahwasannya sebuah frasa perkembangan relasional gitu ya berkonotasi beberapa gerakan linier atau sebuah kemajuan ke depan nih, kemajuan yang mengandung arti baik gitu. Nah, hubungan yang berkembang ini digambarkan memiliki lebih banyak kepastian, adanya unsur-unsur seperti keintiman, pengungkapan diri, adanya kepastian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hubungan dapat dibayangkan gitu ya sebagai suatu kontinum yang kurang lebih intim, terbuka, dan yang pasti itu kita saling menghargai satu sama lain gitu. Pemikiran ini membingkai hubungan sebagai hubungan yang baik gitu. Nah, dalam perspektif dialektika, adanya kompleksitas ini dipandang sebagai suatu alternatif kemajuan dari suatu hubungan. Gagasan dialektika tentang kompleksitas ini memperkenalkan konsep keduanya. Itu tentang hubungan yang tidak linear. Kemudian poin kedua yaitu ada kehidupan relasional yang dicirikan oleh perubahan. Nah, asumsi dari teori ini mempromosikan bahwa sebuah gagasan tentang proses atau perubahan, meskipun tidak selalu membingkai proses ini sebagai tadi ya kemajuan linear gitu, bukan yang tidak linear gitu. Nah, menurut Baxter dan Montgomery lagi, mereka setelah mengamati
memukakan nih bahwa proses atau suatu perubahan dalam hubungan itu akan mengacu pada gerakan kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi dari pandangan subjektif maupun objektif secara penilaian melalui waktu dalam kontraksi yang mendasarinya di mana suatu hubungan itu diatur gitu. Tapi perbedaan itu bukanlah gerakan linier yang menuju keintiman, sebanyak perbedaan dalam cara mereka mengekspresikan sebuah kebersamaan dan kemandirian bersama. Kemudian selanjutnya ada kontradiksi, adalah sebuah fakta yang mendasari dalam diri dalam kehidupan relasional. Nah, asumsi ketiga ini menekankan bahwa kontradiksi atau ketegangan antara orang yang satu dengan orang yang lain atau misalkan lawan itu tidak akan pernah pergi dan tidak pernah berhenti memberikan sebuah ketegangan gitu. Orang-orang akan mengelola ketegangan dan oposisi ini dengan cara yang berbeda, tetapi mereka akan terus-menerus hadir gitu dalam kehidupan yang relasional ini. Nah, dorongan dan tertarikan ini diwakili oleh dialektika kehidupan relasional, dan salah satu tugas komunikasi utama kami adalah mereka itu dalam teori ini adalah mengelola adanya ketegangan ini. Nah, pendekatan ini berbeda dari jenis relasional lainnya karena menganggap bahwa homeostasis itu tidak wajar, yaitu maksudnya perubahan dan transformasi adalah keunggulan interaksi relasional dan perspektif ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang komunikasi adalah inti dari perorganisasian dan negosiasi tentang relasional kontradiksi. Asumsi terakhir dari teori ini berkaitan dengan komunikasi. Ya, secara khusus teori ini memberikan posisi tengah atau sentral atau utama untuk berkomunikasi seperti yang diamati oleh Boxer dan Montgomery. Itu dari perspektif dialektika relasional memberikan bahwa kehidupan ini melalui sebuah praktik yang komunikatif gitu. Lewat komunikasi mereka orang-orang tersebut akan mengatur hubungan mereka gitu. Realitas sosial ini diproduksi dan reproduksi oleh tindakan komunikatif gitu. Jadi intinya ada di komunikasi antar individunya gitu. Nah, perencanaan awalnya akan memberikan sebuah prediktabilitas gitu ya, tetapi kesediaan pasangan juga nih yang akan ditanyakan untuk kefleksibelan dalam rencana mereka dalam memungkinkan adanya tindakan yang spontan gitu untuk memutuskan sebuah tindakan seperti itu. Oke, masih di teori ini tapi kita beralih ke adanya elemen dialektika tentang membangun suatu ketegangan. Nah, menurut Rawlins terdapat beberapa unsur yang merupakan unsur dari perspektif dialektis gitu ya. Di antaranya yang pertama adanya totalitas gitu. Apa sih totalitas ini? Bahwa menunjukkan orang-orang ini ada dalam suatu hubungan yang saling bergantung gitu. Ini berarti bahwa ketika sesuatu terjadi pada salah satu anggota dari hubungan gitu, orang lain atau pasangan ini akan juga terpengaruh gitu. Jadi mereka mengakui bahwa hubungan tersebut di antara kedua orang ini mereka akan saling ketergantungan gitu. Yang kedua ada kontradiksi, mengacu pada perbedaan dua elemen yang saling bertentangan. Maksudnya adalah kontradiksi ini adalah fitur utama dari mendekatkan sebuah dialektika gitu. Fitur utama dari pendekatan dialektika ini mengacu pada sebuah oposisi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya elemen dialektika gerak, mengacu pada sifat prosesual dari hubungan dan perubahannya itu dari waktu ke waktu. Jadi bertahap ya dari gerak ini. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah praksis. Praksis ini, manusia adalah pembuat pilihan gitu ketika dihadapkan sebuah ketegangan gitu. Meskipun kita tidak memiliki pilihan yang bebas gitu ya sepenuhnya dalam segala hal, dan pasti akan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya nih, oleh pilihan orang lain gitu. Misalkan kita terpengaruh dan oleh sebuah kondisi, misalkan sebuah budaya atau sebuah hubungan, kita tuh masih merupakan pembuat pilihan gitu yang sadar dan aktif. Intinya kita nih yang memilih gitu, manusia adalah memilih gitu. Hal ini mengacu pada kapasitas
membuat pilihan dari manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen privasi. Langsung saja kepada evolusi teori manajemen privasi. 20 tahun lalu, Petronio dan rekan-rekannya meneliti sebuah manajemen privasi antara laki-laki dan perempuan dan mendapatkan hasil terkait kapan harus menilai, kapan harus diam, dan kapan harus mengungkapkan. Dalam prosesnya, Petronio dan rekan-rekannya mengembangkan teori ini menjadi dua bagian. Jadi pada tahun 1991, Petronio membuat teori bernama manajemen batas. Dan tahun 2002, seiring perkembangan zaman, Petronio berhasil membuat buku dan memberi nama manajemen privasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini mempelajari hal-hal yang terjadi pada manusia. Hal-hal yang terjadi pada manusia dan hubungan. Baik, terlihat dari slide berikut terdapat 3 asumsi teori manajemen privasi. Yang pertama itu manusia membuat pilihan, yang artinya itu kita sebagai manusia harus mampu membuat dan menentukan bagaimana hidup kita untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada manusia membuat sistem atau peraturan dan mengatur jalannya sistem tersebut, yang memiliki arti bahwa kita sebagai manusia harus memiliki aturan agar hidup kita menjadi lancar dan teratur. Lalu yang ketiga ada sistem dan aturan dibuat berdasarkan pertimbangan orang lain dan diri sendiri, yang memiliki arti bahwa orang lain dapat ikut andil dalam kehidupan kita untuk membentuk hubungan yang baik dan tentram. Pada slide berikutnya ada asumsi dasar teori manajemen privasi. Menurut Sandra Petronio pada tahun 2002, terdapat 5 asumsi dasar tentang teori manajemen privasi. Asumsi yang pertama yaitu private information atau informasi pribadi. Itu apa sih? Informasi pribadi itu adalah apa yang terdapat dalam diri kita, mulai dari fisik, mental, perilaku, dan lain-lain. Lalu untuk asumsi yang kedua yaitu private boundaries atau batas pribadi. Dalam batasan ini terdapat dibagi menjadi 2, yaitu batas privat dan batas publik. Batas publik tersendiri terdapat sifat kolektif, yaitu ketika kita memiliki sebuah informasi pribadi, kita menyebarkannya atau mengungkapkannya kepada halayak atau orang yang memiliki hubungan baik dengan kita. Beda dengan batasan pribadi, yaitu ketika kita memiliki informasi pribadi, informasi tentang diri kita, kita tidak menceritakannya kepada siapapun. Lalu asumsi yang ketiga ada control and ownership atau kontrol dan kepemilikan. Jadi pada asumsi ketiga ini kita harus mampu mengontrol informasi tentang diri kita agar tidak tersebar ke khalayak publik. Lalu yang asumsi keempat yaitu role based management system atau sistem manajemen berbasis aturan. Dalam asumsi yang keempat ini adalah untuk memahami keputusan secara kolektif maupun kompleks. Dan asumsi yang terakhir yaitu asumsi 5 adalah manajemen dialektik atau manajemen dialektika. Manajemen dialektika itu adalah sebuah kerangka kerja yang memiliki kekuatan untuk bagaimana kita menyembunyikan informasi diri kita atau mengungkapkan informasi diri kita kepada orang lain. Pada slide berikut berisi proses dalam manajemen privasi. Proses dalam manajemen privasi terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik aturan privasi, koordinasi batasan,
dan turbulensi batasan. Dalam karakteristik aturan privasi memiliki dua acuan utama, yaitu kriteria khusus pengembangan yang terdiri dari kriteria budaya, kriteria gender, kriteria motivasi, kriteria konstekstual, dan kriteria resiko manfaat. Lalu acuan yang keduanya yaitu atribut. Lalu bagian koordinasi batasan. Menurut Petronio tahun 2002 mencatat bahwa orang yang mengatur informasi pribadi melalui aturan yang memoderasi hubungan batas, hak kepemilikan batas, dan permeabilitas batas. Lalu bagian turbulensi batasan. Turbulensi batasan adalah regulasi, sistem, atau aturan yang tidak berjalan mulus atau lancar. Terjadi kesalahan, dan itu yang disebut sebagai turbulensi batasan. Setelah membahas tentang beberapa teori yang ada di pengembangan hubungan ini, kita move ke sebuah kasus gitu, ke case gitu. Kasus yang kita ambil yaitu tentang kasus perceraian dan prahara rumah tangga yang terjadi pada artis Sule dan Natalie Holscher, yang mungkin kita semua pasti udah tahu ya tentang komedian yang mungkin sangat digemari orang ini gitu, komedian top yang ada di Indonesia. Pada slide selanjutnya yaitu tentang dugaan dari penyebab perceraian, di mana di tengah proses perceraian yang sedang ada, muncullah isu yang mengatakan bahwa adik Natalie Holscher hanya numpang hidup nih di keluarga Sule gitu ya. Muncul rumor bahwa Natalie dan adiknya hanya menumpang hidup di rumah Sule, dan Natalie sontak memberikan komentar atas isu tersebut bahwa selama menikah semua biaya pendidikan adik-adiknya hanya dia yang menanggung. Kami tidak mau membebani suaminya, itu kata si Natalie. Dan sebelum munculnya isu itu, adik Natalie disebut sebagai permasalahan dari anak kedua Sule yang tak nyaman untuk tinggal di rumah, dan hal tersebut yang menyebabkan permasalahan Sule dengan Natalie yang berujung pada perceraian. Itu adalah dugaan-dugaan awal. Kemudian diduga juga Putri Delina menjadi penyebab perceraian karena sikap Putri Delina yang mengatakan bahwa keberatan kalau ayahnya menikah dengan perempuan yang lebih muda. Tak hanya itu, permasalahan muncul ketika Putri Delina tercurhat kepada kanal YouTube Maya Estianty. Putri Delina sempat untuk mengatakan nggak berantem sih, lebih yang kita saling diam karena kesalahpahaman yang membuat mungkin Bunda marah sama Putri, ujar Putri Delina. Dan ditanggapi Natalie Holscher pada kanal YouTube Uya Kuya dengan mengatakan meminta Sule untuk menjadi penengah untuk pembicara pada Putri Delina, namun respon Sule tidak seperti yang diharapkan oleh Natalie. Jadi mungkin karena hal itu akhirnya Natalie merasa kurang ada yang membela dia, kurang ada yang menangani masalah tersebut, sehingga banyak menimbulkan rumor-rumor yang tidak jelas, dan Natalie memutuskan untuk meyakinkan dirinya untuk tetap melakukan atau mengajukan gugatan cerai tersebut, hingga pada akhirnya gugatan cerai tersebut pun akhirnya disetujui dan mereka telah resmi bercerai. Kasus yang telah kami paparkan tadi memiliki kaitan dengan 5 teori yang udah kita bahas tadi, teman-teman. Kaitan dengan teori yang pertama, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, terletak pada saat Natalie dan Sule bertemu untuk pertama kalinya, namun hanya sebagai rekan kerja. Saat itu mereka kan cuma sebagai rekan kerja nih, teman-teman. Pastinya mereka memiliki ketidakpastian pada perilaku dan juga pikiran mereka. Mereka akan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi ketika mereka mulai berkomunikasi ataupun bagaimana mereka akan berperilaku satu sama lain. Ketidakpastian lainnya seperti bagaimana sifat asli mereka yang terbayangkan oleh satu sama lain juga dapat terjadi di sini. Namun, teori pengurangan ketidakpastian mulai bekerja setelah dugaan yang telah kami sebutkan tadi terjadi. Ketidakpastian antara Sule dan Natalie mulai berkurang saat mereka berkolaborasi di YouTube pada tahun 2020. Dengan kolaborasi tersebut, mereka berkomunikasi dan mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya mereka.
Nah, selanjutnya, kasus tadi juga memiliki kaitan dengan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial itu kan teori menunjukkan tahapan-tahapan proses pengembangan hubungan ya. Nah, dari awal Natalie dan Sule bertemu sampai mereka menikah, itu tuh udah menunjukkan banget kalau misalnya kasus tersebut memiliki kaitan dengan teori penetrasi sosial. Tahap orientasi terjadi saat Sule dan Natalie saling mengenali sebagai rekan kerja sejak 2012. Nah, di sini tuh mereka akan bersikap sewajarnya saja dan bersikap lebih hati-hati. Selain itu, mereka juga akan terlihat lebih ramah dan bereaksi dengan sopan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pertukaran afektif eksplorasi yang terjadi saat Sule dan Natalie melakukan kolaborasi di YouTube pada tahun 2012. Di tahap ini kan mereka kayak udah mulai menunjukkan jati diri mereka tuh. Nah, disitulah mereka merasa lebih santai satu sama lain. Dan mereka pun tidak perlu terlalu berhati-hati dan mulai memperlihatkan kepribadian mereka itu tadi seperti yang aku singgung sebelumnya. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pertukaran afektif, komitmen dan kenyamanan terjadi pada saat Sule dan Natalie semakin dekat. Natalie pun memeluk agama Islam dengan Sule menjadi saksinya. Berarti ini udah nunjukin banget lah ya kalau misalnya mereka tuh semakin dekat gitu. Nah, proses pemelukan agama Islam ini aja tuh dilakuin di rumah Sule gitu kan. Setelah itu mereka pun melakukan komitmen dengan Sule melamar Natalie dan mereka menikah di rentang waktu yang berdekatan. Pada tahap terakhir yaitu tahap pertukaran stabil terjadi saat Sule membantah jika terdapat keretakan hubungan antara Natalie dan anak-anak kandung Sule. Kenapa sih kayak gitu? Karena mereka itu kan udah sangat dekat ya. Mereka mampu menilai dan memprediksi perilaku satu sama lain dengan cukup akurat. Nah, Sule ini menilai bahwa gak mungkin kalau misalnya Natalie itu berselisih seperti itu dengan anak-anak kandung Sule. Maka dari itu disinilah tahapan pertukaran stabil itu terjadi. Selanjutnya adalah kaitan kasus dengan social exchange theory, teori pertukaran sosial. Nah, kasus yang kami ambil ini dapat dikaitkan dengan teori yang kami dapatkan, salah satunya yakni teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Jika kita mencoba untuk menelaah kembali bahwa maka salah satu alasan kenapa Natalie menggugat cerai dari si Sule adalah karena kemungkinan dia memiliki perasaan bahwa biaya yang ia rasakan ternyata lebih besar daripada imbalan yang ia dapatkan. Maksudnya adalah terlalu banyak resiko yang diterima oleh Natalie dibandingkan keuntungan dalam hubungan pernikahan mereka, baik hubungan yang terjadi di antara dirinya dan suami atau hubungan dengan anak-anak sambungnya, keluarga si Sule. Nah, dalam teori pertukaran sosial ini dikatakan bahwa seseorang akan menghitung nilai dari suatu hubungan, maka mereka akan membuat sebuah keputusan untuk tetap bertahan atau pergi. Hal ini membuktikan nih bahwa si Natalie telah menimbang untuk membuat keputusan apakah ia harus menceraikan sang suami atau tetap tinggal di sisinya bersamaan dengan semua hal-hal yang bisa dikatakan kurang menguntungkan untuk dirinya dan juga untuk kedua adiknya yang pada saat itu juga ikut tinggal di bawah atap rumah tangga di keluarga Sule gitu. Karena bagi Natalie akan sangat mahal untuk melanjutkan hubungan mereka dalam menghadapi semua tekanan dan keberatan dari keluarga. Nah, tak terkecuali dari pihak Sule pula, ketika memikirkan situasi dari Sule dan Natalie, kita dapat melihat bahwa jika Natalie ini memutuskan untuk bercerai dengan Sule, pihak Sule dari Sule sendiri juga pasti akan ikut terpengaruh karena keputusan tentang biaya dan imbalan dari hubungan itu akan bergantung pada keputusan Natalie. Jadi setiap kali ada salah satu personil atau anggota dari sebuah hubungan ini, misalkan suami istri si Natalie dan Sule, salah satu dari mereka bertindak atau mengambil sebuah keputusan, maka secara keseluruhan hubungan tersebut akan terpengaruh sehingga pada akhirnya Sule juga ikut menyetujui perceraian itu. Kaitan kasus dengan privasi manajemen teori atau teori manajemen privasi, yaitu kaitan dengan teori manajemen privasi komunikasi, yaitu bahwa Natalie Holscher menerapkan batas kolektif ketika memiliki masalah dengan Putri Delina, karena dia meminta Sule untuk menjadi penengah permasalahannya
dan terdapat kaitan antara kasus di atas dengan dialektika manajemen, yaitu fokus dalam ketegangan antara kekuatan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Kaitannya dengan kasus di atas adalah ketika Natalie Holscher memilih melakukan gugatan cerai secara diam-diam kepada Pengadilan Agama Cikarang tanpa memublis ke media. Oke, masuk kepada perspektif tulisan. Nah, menurut sudut pandang kami sebagai penulis resume atau paper ini, menjaga komunikasi tetap baik dan menghargai orang lain itu sangatlah penting ya, karena dengan itulah kunci untuk suatu hubungan dapat berkembang. Tidak ada satu hubungan yang bisa langsung berjalan baik tanpa adanya sebuah proses. Nah, sebuah hubungan itu dimulai ketika kita memutuskan untuk berinteraksi sebagai langkah awal untuk mengurangi suatu ketidakpastian atau suatu prasangka gitu. Setelah tahap awal tersebut, maka kita akan mengalami banyak tahapan-tahapan yang sulit untuk menjaga hubungan tersebut nih agar tetap stabil gitu. Dan kita juga seringkali tidak bisa melewati tahapan-tahapan sulit tersebut yang sehingga kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan saja gitu ya. Nah, adanya konflik yang mungkin tak kunjung selesai inilah yang membuat kadang kita terpaksa untuk memutuskan hubungan kita dengan rekan kita. Namun sebaliknya ya, jika kita dapat melewati tahapan-tahapan sulit dengan tetap berkomunikasi gitu, saling menghargai, timbal balik gitu ya, dan saling menjaga ego masing-masing, maka kita pun dapat merasakan adanya perkembangan dalam hubungan kita dengan mitra kita. Kesimpulan. Dapat disimpulkan dari teori-teori yang telah kami paparkan, menjelaskan tentang proses pengembangan dalam suatu hubungan, mulai dari menilai seseorang, mengungkapkan perasaan, cara untuk memahami sebuah hubungan, mengelola ego, serta memanajemen privasi atau informasi pribadi dari pasangan maupun orang lain. Seluruh pemaparan materi yang telah kami jelaskan ini sesuai dengan referensi buku acuan, yaitu buku yang ditulis oleh Richard West. Keunikan penulis dalam buku ini adalah ciri khasnya dalam memberikan contoh kasus pada tiap awal babnya dan dikaitkan dengan materi-materi yang beliau bahas, sehingga pada akhirnya kami dapat kaitkan dengan kasus perceraian Sule dan Natalie dari awal bertemu, kenal, menikah, hingga berpisah. Lalu saran dari kelompok kami yaitu saling berkomunikasi, saling menghargai, meningkatkan kepercayaan, memberikan timbal balik, dan saling mengalah untuk menurunkan ego adalah hal-hal yang penting untuk dimiliki dalam mengembangkan suatu hubungan. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, suatu hubungan tidak akan berkembang dengan baik sehingga hubungan tersebut pun dapat berakhir. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.